Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sedia Utomo di sini. Saya membahas tentang kepala silinder. Kepala silinder saya bagi akan 3 sesi. Sesi pertama yaitu mengulas singkat dasar-dasar otomotif hal kepala silinder. Kedua, mengulas singkat perawatan. Ketiga, diagnosa dan perbaikan. Di kepala silinder, kalau kita tahu dasar-dasarnya seperti nama-nama komponen, macam-macam komponen, jenis komponen, dan konstruksi komponen, seperti itulah intinya dasar-dasarnya. Ini tipe katup apa, ini fungsinya apa, mana jalur oli, mana jalur air, mana jalur udara. Kita pasti potensi besar untuk bisa mendiagnosa dan analisa kerusakan-kerusakan yang terjadi di sisi-sisi atau di dalam kepala silinder ini. Ini untuk kelas 3 PMKR, jadi lebih ke perbaikan ya. Kalau kelas 3 itu diagnosa dan perbaikan. Untuk dasarnya seperti itu tadi, kita mesti tahu ini jalur apa, fungsinya apa, itu dasar-dasar ya. Ini ruangan apa, fungsinya apa, ada apa aja di sini. Ini tipe katup apa, kemudian tipe head atau camshaft apa, kemudian ini jalur apa, lubang ini. Kemudian di bawah head ada apa, ada komponen-komponen apa di bawah head. Di bawahnya lagi ada apa juga, bahkan ada blok silinder, atau lubang-lubang ini fungsinya apa juga. Itulah dasar-dasar maksudnya. Kemudian di sesi kedua, mengulas singkat perawatan. Dalam perawatan kepala silinder ya, untuk sekedar merawat tidak perlu dibongkar begini. Ini dibongkar karena sudah ada kerusakan fatal yang harus dibongkar. Untuk merawat mungkin dilihat dari sisi luar, apakah ada kebocoran oli, apakah ada bunyi-bunyi di atas. Itu memeriksa ya, apakah ada kebocoran oli di sini, misalnya ini lubang busi, apakah ada kebocoran oli dari sisi-sisi bawah sini atau depan sini. Kemudian apakah ada kebocoran angin di exhaust. Jadi kalau kita gas mungkin bunyi siulan atau suara yang di luar standar ternyata. Kemudian apakah ada udara lain yang masuk di sini juga, jadi sehingga mengakibatkan pincang misalnya itu. Kemudian apakah ini kan ada jalur air, apakah airnya rembes misalnya gitu. Kira itu ya, memeriksa itu di mobil apakah ada keluhan-keluhan seperti itu di sekitar head. Kemudian cara mendiagnosa dan perbaikan. Dari kita sudah mengulas dasar-dasar dan perawatan tersebut, kita dituntut untuk kelas 3 ini bisa memperbaikinya. Misal nih, dari keluhan kebocoran oli dulu, atau kita temukan kebocoran oli di sini. Yang sering terjadi itu kebocoran oli, misalnya di sekat sini. Karena kita tahu oli kan di dalam, tidak boleh keluar. Ini seperti itu sih, simpel. Kemudian kita lihat di sini ada air menetes atau air cepat habis keluhannya. Kita analisa, ternyata air keluar dari sini. Maka dari itu kita perbaiki. Jika hanya gasketnya aja atau silennya aja, kita betulkan, disilen ulang atau ganti gasket. Pastikan permukaannya juga rata dan ketika dipasang lagi rapat lagi. Kembali ke membahas oli tadi. Jika ini ada kebocoran oli, memperbaikinya adalah dibongkar, dikasih silen orang untuk jenis silen ya,
Kemudian ada mungkin seperti ini jika ada kebocoran oli di sini mengakibatkan oli masuk di ruang busi. Ini ruang busi. Efeknya apa? Pengapian dari koil ke busi ini terganggu, bisa pincang, berbet, bisa bahkan mati di jalan, mati atau mogok. Kita cek, buka koilnya, kita lihat, oh ternyata ada oli. Nah, maka dari itu untuk itu udah hasil analisa. Untuk memperbaikinya adalah kita bongkar ini atas, kemudian ini diganti. Ini kalau ini di sini bentuknya seal, diganti sealnya yang baru, pastikan ini bersih, kemudian cover atasnya juga bersih, dipasang lagi ulang. Kemudian katup atau raket cover poros camshaft di sini nih. Kalau ada bunyi kasar di sini yang tidak normal di bagian sini, ada kemungkinan dari adanya oli menggumpal seperti ini. Ini contoh oli yang menggumpal. Oli menggumpal sering terjadi karena orang telat mengganti oli, sering itu. Nah, maka dari itu tadi di seksi kedua sebenarnya perawatan juga bahas tentang oli. Kenapa oli perlu diganti per 6 bulan misalnya? Karena oli itu punya aditif, jika bertahun-tahun nggak diganti meskipun levelnya cukup, itu bisa mengakibatkan kerusakan. Kemudian bunyi di bagian sini setelan katup. Untuk tipe ini tipe lifter, mungkin teman-teman bisa lihat di buku. Tipe yang ada lifter, valve lifternya itu jarang sekali atau tidak pernah saya jumpai untuk merawatnya atau menyetel saat di mobil. Menyetelnya itu saat ketika dibongkar aja. Kalau ketika dibongkar kan dibersihkan, setelannya berubah, maka dari itu perlu di setel. Di valve lifternya itu ada ukuran masing-masing seperti ini. Di sini itu kalau kita lihat atau bersihkan ada valuenya di dalamnya, ada angkanya berapa mili ketebalan ini, ketebalan dari situ ke sini. Bisa di setel, di switch dulu, diganti-ganti antar valve lifter itu. Jika tidak ada yang pas dari sekian lifter ini ditukar-tukar, maka perlu adanya beli yang baru sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kemudian untuk menganalisa berbet, kemudian kita lihat di sini ada kebocoran angin, perlu di sini diganti juga gasketnya. Nah, kalau di sekolahan atau di buku juga sering kita lihat dicek kerataannya. Seperti ini juga ya, cek kerataannya. Nah, di situ emang ini penting karena kita tahu dasarnya bahwa ini udara, tidak boleh ada udara lain yang masuk, karena intake manifold ini sudah diperhitungkan udara yang masuk harus sekian. Karena di sebelum ini kalau mesin EPI ada sensor airflow, kemudian ada throttle, pembukaan katupnya itu membuka untuk mengizinkan angin atau udara masuk seberapa. Sedangkan ini intinya kalau orang nyebut udara palsu, angin masuk lewat sisi sini karena gasket atau sealnya jelek, dan itu mengakibatkan campuran udara di dalam ruang silinder tidak sesuai yang dibutuhkan, jadi bisa pincang atau berbet gitu. Saya kira itu di depan, belakang, samping udah, di bagian sini udah, kerusakan-kerusakan yang saya sebutkan. Oh ya, kemungkinan saya tambahin lagi, oil slat ini, gumpal ini bisa menutup jalur oli, karena kita tahu jalur oli kan perlu lancar. Kita harus mempelajari kelancaran jalur oli ini, bisa jalurnya kemana aja gitu. Kalau ada jalur oli yang mampet, maka nggak ada oli naik dari pompa ke sini, timbullah bunyi yang tadi saya sampaikan, keluhan bunyi. Lanjut lagi ke bawah, kepala silinder. Kita tahu dari dasar kelas 1 dan mungkin kelas 2 juga, di sini itu terjadi proses yang sangat penting, yaitu proses kompresi. Ada blok, ada piston naik turun.
Kemudian kompresi itu nggak boleh bocor. Bocornya kompresi salah satunya adalah dengan kerusakan gasketnya, tapi itu jarang terjadi ya. Yang paling sering karena mesin overheat mengakibatkan sangat panas ini blok dan kepala silinder, mengakibatkan panasnya tersebut mengakibatkan blok ini bengkok. Akibatnya kalau kita tahu kompresi dalam dasar-dasar otomotif itu harus mampat dan harus sekian satuannya, ada satuan berapa bar atau kilogram per sentimeter kubik gitu atau PSI, maka tekanan tersebut keluar, tidak menekan udara dan bahan bakar di sini. Sudah paham ya? Intinya setelah kita tahu teori dan mendiagnosa tersebut, kemudian kelas 3 bisa memperbaiki bengkoknya ini dengan cara, kalau di luar standar wajibnya diganti. Standarnya yang pernah saya jumpai itu 0,1 mm atas 0,1 mm blok. Kalau lebih dari total 0,2 wajib diganti. Namun untuk customer yang mungkin low budget atau budgetnya rendah, dengan resiko yang dia mungkin terima sendiri, itu minta untuk dipapas. Sebagian mobil kita izinkan tapi dengan resiko customer dipapas, tapi sebagian untuk ukuran tertentu tidak kita izinkan. Misalnya mobil-mobil yang dulu, yang tipe karburator apa yang sering kita lakukan biasanya 0,5-0,6 bengkok itu masih berani untuk dipapas. Kemudian untuk yang mobil-mobil baru, ini termasuk baru nih, kalau bengkok seperti itu riskan, karena mobil-mobil sekarang kompresinya, sebagian mobil sekarang kompresinya tinggi, riskan untuk dipapas, mengakibatkan panas, mengakibatkan tidak stabil dan sebagainya. Itu untuk diagnosa analisa dari mesin overheat mengakibatkan blok bengkok. Lanjut lagi, bisa jadi ini kropos, bisa karena karat, bisa karena panas yang berlebih tadi ini jadi gumpal. Cara memperbaiki, boleh jadi di tukang bubut atau spesialis sepertinya Babet bisa menambahkan daging ini, tambah daging kemudian dipapas lagi. Itu hal bawah ini. Oh ya, kemudian ini memperbaiki ini dudukan ini ada juga caranya. Kita buka, ada yang namanya skir, supaya kita tahu dalam standar dasar-dasar kelas 1 atau kelas 2 itu katup ini di sini nih ada tekanan kompresi, udara pun nggak boleh melewati samping katup ini ketika proses kompresi. Ketika nutup rapat ini tidak boleh, harus rapat seperti itu. Ini biasanya kotor, dibersihkan, kemudian di skir namanya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di komentar atau tanyakan langsung ke saya. Saya kira cukup itu aja dari saya tentang kepala silinder. Silahkan disimak ulang-ulang dan silahkan tanyakan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.